Halo guys, selamat datang kembali di channel Waris Pariri. Kali ini gue lagi di KFC guys, KFC Setiabudi di Bandung. Tempat kumpul kali ya. Dan di sini banyak banget fotografer. Dan kali ini gue mau wawancara salah satu fotografer. Salah satu sih, yang lain juga gue bakal wawancarain. Jadi lihat aja guys videonya guys. Oke guys, pagi ini kita mau wawancara fotografer KFC nih, YP Shoot. Oh ini YP Shoot? Wow. Ternyata ini. Ya ini. Ini YP Shoot bro. Kita mau tahu nih, apa arti fotografi buat dia, kenapa dia foto di KFC, dan apa sih gear yang dia pakai. Oke, kita tanya sekarang guys. Oke, YP, apa nih arti fotografi buat lu? Kalau buat gua fotografi itu seni sih. Wih, bau dong. Air kan? Air seni. Bukan air seni. Seni. Oke. Oke. Ya kalau buat gua sih fotografi itu seni. Jadi punya nilai sendiri lah gitu. Punya nilai. Jadi punya value guys, kata dia, punya value. Seni yang dapat menghasilkan uang ya. Ya. Terus kenapa nih foto di KFC? Kenapa pilih KFC? Kenapa nggak pilih McD? Karena kan kalau misalnya di KFC ini kan sering rame banget ya gitu, anak-anak yang sunmori gitu. Banyak yang nongkrong juga di sini yang pakai big bike kan. Kenapa motret di sini ya karena saya suka apa namanya big bike juga, motorcycle enthusiast lah gitu. Mantap. Jadi motret di sini aja lah. Terakhir, apa nih gear yang lu pakai? Jadi yang gua pakai. Liatin dong. Canon 1D, EOS bro. 550 D. Pakai lensa kit. Masih standar 1855 ya. 1855. Tapi hasilnya Sesungguhnya gua udah lihat foto-fotonya episode kayak gimana. Jadi bukan gear sebenarnya yang terpenting, tapi the man behind the gun. Dan ini adalah the man behind the gun. Kalau Desmo fotonya biasa aja ya. Desmo sih. Wah, siap. Desmo duo dia. Desmo dulu. Di atas Tetra Treta. Dia gua lebih suka Desmo duo. dulu ya. Ngebas suaranya. Pas duo itu iya pas. Blur. Ya nggak sih? Ducati Monster yang lama. Monster itu Desmo duo ya. Kalau 848 semenjak Ducati pindah ke Tetra Treta suaranya jadi cekrek. Bagusnya Desmo. Iya, ya. Desmo-nya masih. Desmo-nya masih. Oke guys. Cukup sekian kita wawancara sama YP Shoot nih. Sorry ya pertanyaan cuma 3, soalnya kalau pertanyaan 500 nanti kita bisa tahu lu tuh bipolar atau manik. Bisa tahu. Psikologi lu cerita kayak gimana kalau pertanyaan 500 biji. Oke. Kita ketemu lagi di fotografer yang lain ya. Guys, kali ini gue lagi mau Wawancara Falcon. Enggak, wawancara Sai Halilintar. Sai Halilintar. Oke. Saya Halilintar. Saya Halilintar botak sih emang. Ini kan Iya. nih. Pertanyaan Ya. pertama. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih arti fotografi buat dia gitu ya? Gimana? Harus dalam. Harus siap. Arti fotografi, menurut saya fotografi itu kita meluangkan waktu untuk menangkap sebuah momen. Momennya ditangkap gitu ya? Tangkap. Karena kita kan nggak bisa setiap waktu ngelihat barang yang kita sukai gitu. Jadi dengan fotografi itu kita menyimpan memori mengenai apa yang kita sukai. Lu dalam juga ya? Lu harusnya pegang tengkorak gitu dari pusat kayak filosofer. Cuma gini-gini aja. Sai. Udah kaya. Pertanyaan kedua. Menurut gue ya, apa tanggapan tentang Desmo? Desmo aja. Gila sih fotonya edan. Fotonya edan. Terus sekarang itu yang dipakai apa? Iya. Gear, ya, celana ini levis. Celana gue Kalau pakai baju kotak-kotak, kalau outfit udah jangan tanya mahal semua. Berapa harga outfit? Sepatunya Timberland guys. Berapa harga outfit? Kalau gua kemeja pakai Udah itu lanjut. kamera Canon D1200, lensanya pakai lensa kit.
sakit. Yoi, 1200. Lensa 1855 ya. Ya, lens sakit. Rebel ini mana? Sadis. Bukan ini versus Oh, versus. Rebel. Rebel maksudnya. Motor dong. Ya ada Rebel Kan ada Canon Rebel. Ada. Dikira gue main-main Honda Rebel. Masa dia bilang versus? Padahal emang ada Canon Rebel. Tahu. Terus Apa lagi next? Apa lagi nih? Ya kalau udah cukup ya udah. Oke. Sip, cukup. Terima kasih sudah mau diwawancara. Terima kasih juga. Bye. Bye. follow Bye lagi. Oh iya, Instagramnya apa? follow Jamblang Kebon. Oh ini yang ada di Follow Jembut Kebon. yang Oke guys, kita lanjut di videografernya, videografer KFC, bukan KFC juga sih, Bandung lah, videografernya Bandung. Ini videografer keren di Bandung lah ya, yang gua tahu ya. Ini ada Sandy MV sama Vali Bagus. Oke. Halo. Halo semuanya. Oke, menurut kalian apa nih videografi? Menurut kalian? Menurut gua videografi adalah gimana ya? Kita menyampaikan informasi ataupun cerita melewati Nice. gambar yang bergerak. Siap. Jadi videografi, fotografi sama-sama niatnya untuk menyampaikan sebuah informasi, sebuah cerita, bercerita cerita. tentang situasi atau suasana di suatu tempat atau peristiwa. Oke. Namun di sini videografi gambarnya bergerak gitu ya. Gambarnya bergerak. Ya, terdiri dari beberapa gambar yang disusun jadi sebuah Kalau foto kan lebih kayak foto cerita. iya, gitu ya. cerita satu. Gitu. Oh, menurut Sandi gimana? Gimana menurut Sani? Terus ya sama aja sih gitu, perwakilan udah diwakilin aja tadi. Harus ngomong lagi dong, ngomong lagi. Gimana, gimana? Apa ya? Udah aja segitu udah. Begitu, ayo tambah lagi dong. Udah lagi dong, udah, tambah lagi udah. dong. Tambah. Oh, udah diwakilin tadi, udah dikeluarin semua. Ya, pokoknya kayak gitulah videografi. Intinya gambar yang bergerak susunan dari beberapa gambar, beberapa foto. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Iya. Kenapa motor nih? Oke, kenapa videografinya kebanyakan tentang motor? Yes. Mungkin berawal dari hobi. Hobi juga. Ya, berawal dari hobi. Hobi motor dari Iya, awal ya? Dari awal suka motor, dari dulu SMA suka motor, suka videografi. Ya, kenapa nggak kita coba salurkan ke dua-duanya gitu, menggunakan videografi untuk kayak showcasing sebuah motor, sebuah bikin montage cinematic Cinematic. di motor. Itu karena basically ya hobi sih, karena hobi semuanya berawal dari hobi. Suka videografi, iseng-iseng ya udah aja bikin video motor gitu, bikin video motor. Jadi kalian kapan nih bikin video buat kita nih? Anjay. Cinematic. Tinggal diatur aja siap. kapan langsung bro. Ini let's helm go. udah kembar nih tuh. Nah, boleh gaspol. Oh, iya. Tinggal kontak ke kita mau kapan, mau di mana, mau kayak gimana. Oh gimana? Ya, Oke. mau kayak gimana pun juga ngomong aja. Langsung ngomong katanya Kita guys. kolaborasi Ya. bareng-bareng. Oke. Kayak apa? So, Kalau misalkan video biasanya pakai gear apa nih? video sejauh ini yang gua pakai adalah pakai Canon DSLR. DSLR. Iya, DSLR. Jadi DSLR Canon itu gua pakai 550D, itu udah umurnya sekarang udah hampir 10 tahun. Sampai sekarang? Sampai sekarang sampai sekarang. masih pakai kamera itu. Mantap. Jadi dulu pertama kali gua belajar bareng fotografi, videografi sama bro di sini di sekolah waktu dulu. Oh iya. Pakai 550. 550. Masih pakai 550. Waktu itu gua lagi SMP, gua dihipnotis cuy pas pulang sekolah. Jadi udah hilang semua, udah sama 50-nya, sama flashnya juga, sama kitnya juga. Wah, Semua habis. apes bro. 550 dan akhirnya gua beli 7D. Nah, tapi nggak apa-apa, berarti penggantinya lebih bagus, lebih Iya, baik iya. kan, dari benar. 550D Sama kan. HP-nya juga. Alhamdulillah. Sama HP-nya juga. Kalau nggak hilang nggak dapet yang lebih bagus bro. Nah, itu dia. Nah, itu alasan. Jadi orang Indonesia tuh uniknya gitu ya. Ada kejadian buruk masih bisa bersyukur gitu. Masih bisa bersyukur. Masih ada yang siap. bisa bersyukur. aja kayaknya ya. Iya. Jadi dari 7D gua merasa apa ya? Merasa perlu upgrade lah.
gue ganti 5D Mark III, terus gue beli 35 juga. Mantap. Itu hasilnya mantap banget. Buat malam-malam enak, cuman lebih enak 6D lah ya. 6D buat online, mantap ya. Kurang lebih sama gitu. 6D ini 6D. gimana? Biasa sih saya nggak terlalu sering pakai foto biasa sih. Soalnya kan basicnya di video juga gitu. Jadi jarang kalau foto-foto pakai 6D gitu sebenarnya gitu. Ya. Terus Cuma 6D itu low light-nya mantep tuh. Iya. wah, ini lumayan lah. Lumayan lah. Cukup gitu. Tapi memang kalau ngomong DSLR untuk sekarang gimana ya? Teknologi makin berkembang, body makin kecil tuh kadang powernya makin gede. Kayak sekarang udah sering muncul Sony mirrorless. Mirrorless ya? Mirrorless Sony. Itu kayak misalnya ambil aja contoh ya, A7S itu low A7S. itu low lightnya udah Parah. Sekarang Parah udah banget, ada SLR Mark III itu. Si Dennis pakai tuh. iya. SLR Mark III itu mantep. Buat Makanya- foto kalau yang S. Iya, S7R buat Mark video III. ya? Iya, itu udah buat foto, video udah oke semua, Ya. full frame, mirrorless. Oh. Halo, gimana? Mau berangkat ke Ini ada dia? Sultan nih, ada Sultan. Sultan. Ada Sultan. Sultan. Yuk, hati-hati. Kelura. Hati-hati. Oke, gimana? Terus satu lagi kita baru ada sekarang ya. Kita baru ada gimbal. Gimbal, mantap. Gimbal. Kita ada Zoom Crane. Moza R2. Moza R. Ya, jadi Moza R2 ini jadi pertama milih tuh sebenarnya ada beberapa pilihan yang mau kita ambil, yaitu ada DJI Ronin S, Ronin S. Ronin S, Zhiyun Crane 2, dan yang terakhir ada Moza R2 ini. Kenapa pilih Moza R? Kenapa kita pilih Moza R? Karena dengan Moza R ini harganya setara dengan Zhiyun Crane 2. Zhiyun Crane 2 ya? Sedangkan Kalau Ronin fiturnya S tuh lebih atas ya? Iya. Iya. Kalau Ronin S tuh di pasaran 11 sampai 12 juta. 12. 11 sampai 12 juta, dan itu fiturnya Moza R2 itu fiturnya di atas Ronin S. Oh ya? Iya, itu semua kontrolnya, semua pengaturannya, semua udah ada di pegangannya itu, di gimbalnya itu udah ada Gimbalnya semua, ya? tanpa harus pakai aplikasi. Bisa pakai aplikasi, itu hanya sekedar support aja sih. Ini Nggak, sekitar berapa tuh harganya? kalau untuk kemarin Moza R2 kita dapat di harga 8.500.000. Tuh, 8 juta 500 ribu guys. Parah, Jadi under 10 udah dapat gimbal Under yang 10 udah dapat yang keren. iya, gimbal yang kuat buat angkat kamera sampai kamera Sony FS7. Sony FS7. Kalau materi kira-kira 8D. bisa nggak? Bisa masuk. Bisa. Itu 1DX pun bisa masuk. 1DX pun Bisa. bisa masuk. Itu jadi memang untuk gimbal, untuk kamera yang gede-gede, nggak cuma mirrorless, dan kamera DSLR 3 digit. 3 digit. Apa kita harus ganti? Beli ya, beli Moza R. Gak usah ganti, nambah aja coy. Nambah gear. Itu udah paling Kalau mantap. menurut lu Ronin M itu gimana? Ronin M Apa kalau berlebihan atau gimana? sebenarnya ntar Udah. menurut gua Ronin M itu enggak sih, kalau ngomong berlebihan, semua kembali kepada kebutuhan fungsinya masing-masing. Ketika kita mungkin kamera kita kayak Sony A6300 yang ibarat yang bahasanya ukurannya cuma segini, kecil lah. cuma segini doang, tapi pakai Ronin M itu boleh bisa dibilang berlebihan karena bukan peruntukannya kan Ya, begitu. Tapi ketika kita menggunakan Crane M untuk pakai kamera 1DX atau 5D Mark III itu ya itu cocok karena Cocok ya memang besar, Beban juga ya, ya? bebannya juga memadai. Jadi si bahasanya gimana ya, Crane M-nya tenaganya nggak sia-sia. Ya, Itu ya. punya tenaga gede, tapi buat bawa kamera yang kecil kan Iya, betul, ya betul, nggak ada betul. salahnya sih, cuman Betul. ya ada yang lebih sesuai lah, ada yang lebih sesuai gitu. Crane M tuh yang 2 gitu kan pegangannya. Kayak kita bawa koper, cuma bawa sepatu doang gitu ya. Iya, udah isinya cuma sepatu doang, atau enggak kayak Patrick bawa koper gede cuma bawa batu doang. Batu doang. Iya, makanya. Wow. Oke, terima kasih nih Volley Bagus dan Sandi MV. Ini udah inspirasi banget lah. Masih belajar, kita semua masih belajar gitu. Instagramnya di mana Instagramnya? Instagramnya ada bisa di Sandi MV underscore. @MV_, dan ke saya bisa di Volley Bagus. Volley Bagus ya. Oke, kita tunggu aja. Kita bakal kontak mereka berdua untuk bikin videonya. Oke, ditunggu kapan, kontak aja. Kontak aja ya. Oke, bye. Action. Halo guys, kita lanjut lagi di fotografer yang lainnya, yaitu apa? Siapa? Robi Wede. Siapa nih? Kenalin dulu dong, kenalin dulu. Saya Robi Azari underscore ya. Terus ini punya Instagram fotografernya namanya Ray Sisut.
Nanti di bawah ini ada nih Racy Suit. Enggak, bawah ini. Bawah ini. Dua siap. Terus. Sinapal. Ya terus. Gini, gue mau nanya nih, kan fotografer kan? Nah, apa sih arti Apa arti fotografer? Apa arti fotografi buat Racy Suit? Ngomongnya ke kamera ngomongnya. Seni mengabadikan gambar. Oke guys, segitu aja videonya dari hasil wawancara kita sama fotografer di KFC. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Thank you. Bye.